Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budi luhur. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang layout, yang mana kita kemarin sudah menggunakan yang namanya constraint layout. Constraint layout ini juga merupakan yang diprioritaskan ataupun yang direkomendasikan oleh Google agar kita sebagai developer menggunakan constraint layout. Nah, selain constraint layout ada beberapa juga layout editor yang akan kita gunakan di desain layout ya. Di antaranya ada linear layout dan juga nanti ada vertical layout. Untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang linear layout ya. Jadi kita akan mengubah layout ya, layout yang kemarin kita sudah buat, yang awalnya kita menggunakan constraint. Namun di sini di pertemuan ini kita ubah dari constraint menjadi linear layout. Dengan tampilan yang sama, namun kita menggunakan layout yang berbeda seperti itu. Oke. Adapun kita di sini, di sini merupakan contoh ya yang akan kita buat akan kita buat di pertemuan ini. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan linear layout ya. Linear layout. Nah, kemarin kita sudah membuat constraint layout menggunakan constraint. Nah, di sini di pertemuan ini kita akan mengubah dari constraint layout menjadi linear layout. Jadi berdasarkan konsep linear layout ini merupakan salah satu yang paling sering ya, paling biasa digunakan dikarenakan layout ini sangat mudah dan juga sangat cepat dalam mendesain layout ya, sesuai dengan keinginan dari desainer. Nah, di sini linear layout juga sering digunakan untuk user interface yang mana elemennya diatur secara teratur ya, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Adapun linear layout ini mempunyai atribut-atribut sebagai berikut, yaitu layout width, layout height, dan juga orientation. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kemarin kita sudah menggunakan constraint layout yang mana di dalam atribut constraint layout itu terdapat constraint ya. Nah, itu nanti kita akan merubah otomatis constraint tersebut kita hapus dari komponen ataupun atribut yang ada di layout yang kita desain. Nah, ini untuk tahapan selanjutnya. Adapun konsep dari layout width dan juga layout height ini bisa diambil berdasarkan value yang kita atur. Untuk layout width, layout height-nya itu kita bisa atur mau match parent ataupun wrap content. Kalau match parent ya, match parent di sini dia akan ukurannya itu akan menyesuaikan dengan ukuran dari ukuran dari device ya. Jadi ukuran, misalnya kita mau mengatur layout width-nya itu kan lebar. Jadi kalau kita menggunakan layout width-nya itu match parent, otomatis dari komponen ataupun atribut dari button, misalnya kita menggunakan komponen button, kita menggunakan layout width-nya, otomatis layout width-nya match parent, berarti nanti buttonnya itu berukuran dari
kiri sampai kanannya itu full, menyesuaikan dengan ukuran dari device yang kita miliki. Nah, adapun wrap konten, nah di sini layout width-nya, ini pada hal ini kita konteksnya itu untuk layout ya. Jadi mohon maaf ya, jadi untuk penjelasannya tadi menggunakan button kita ubah menjadi layout. Nah, ini layoutnya. Jadi kalau kita linear layout yang kita menggunakan layout width-nya itu match parent, otomatis layoutnya itu akan menyesuaikan dengan ukuran dari device layar dari perangkat yang kita miliki. Sedangkan untuk layout width-nya misalnya wrap content, layout width ataupun layout height wrap content, maka layout di sini akan menyesuaikan dengan konten yang berisi dari yang berada di dalam, menyesuaikan dengan isi dari komponen-komponen dari layout tersebut. Agak bingung ya. Jadi di dalam linear layout itu otomatis akan kita isi beberapa komponen-komponen. Nah, berdasarkan jumlah komponen tersebut yang mana sudah diaturkan beberapa ukurannya, nah konten itu akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran dari komponen-komponen tersebut secara keseluruhan. Seperti itu. Beda dengan match parent. Match parent di sini dia otomatis akan menggunakan lebar ataupun tinggi menyesuaikan dengan ukuran device. Nanti kita untuk lebih jelasnya nanti pada saat kita praktek kita akan mengetahui perbedaannya. Terus di sini ada fixed number. Ini sering juga digunakan, namun saya sarankan ini kita abaikan dulu. Yang perlu kita gunakan di sini match parent dan juga wrap content. Namun secara konsep untuk fixed number ini dia akan secara spesifik ya. Misalnya kita mau mengatur layout width-nya itu dengan ukuran yang kita tentukan, misalnya 16 display picture ya, ataupun berapa gitu kan pikselnya. Itu akan menyesuaikan dengan dalam bentuk angka seperti itu. Angka dari DP density independent pixel. Seperti itu. Nah, terus di sini ada orientation. Jadi atribut-atribut yang akan kita gunakan di dalam linear layout tadi di slide sebelumnya, bahwa ada layout width, layout height, yang mana tadi kita sudah jelaskan. Dan juga yang terakhir itu ada yang namanya orientation. Nah, orientation di sini ada dua yang akan kita gunakan. Kita bisa memilih horizontal maupun vertikal. Adapun horizontal dia akan menyesuaikan dari secara berurutan ya, dari kiri ke kanan. Adapun vertikal dari atas ke bawah dia urutannya. Misalnya di dalam layout linear layout kita menggunakan orientationnya horizontal, maka komponen-komponen yang ada di dalam linear layout itu dia akan menyesuaikan dengan orientation yang kita pilih. Misalnya kita horizontal, maka komponennya itu akan disusun dari kiri ke kanan. Adapun vertikal itu akan disusun dari atas ke bawah, seperti itu. Nah, dalam kasus ini kita akan mengubah constraint layout ke linear layout, yang mana studi kasusnya kemarin kita menggunakan HelloTools, aplikasi yang kita buat project sebelumnya gitu kan. Nah, kita mengubah constraint layout menjadi linear layout. Oke. Kita dapat praktek menggunakan linear layout. Adapun caranya kita ubah ya, root view group to linear layout. Jadi kita buka dulu, silakan kalian buka aplikasi ataupun project Android Studio yang kemarin kita buat di pertemuan sebelumnya. Terus kita buka activity main layout file, yang mana
dia ini tidak kita harus membuka, terus kita bisa memilih atau mengklik text tab, bagian teksnya. Kalau kemarin kita sudah mengetahui bahwa di dalam activity ya, dalam layout activity, dalam layout terdapat yang namanya tab, ada teks sama desain. Nah, kita untuk pertemuan ini kita akan mengubah konsep layout menjadi linear layout. Kita pilih text tab ya, yang mana kita mengubah di sini. Kalau kita menggunakan konsep layout di sini otomatis kita menggunakan Android.support constraint layout XML bla 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 seterusnya. Dan di sini kita ubah ya, menjadi linear layout. Jadi kita ubah Android support constraint layout, kita mengubah menjadi buka kurung linear layout. Adapun isinya XMLS, Android HTTP bla 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 itu diabaikan. Nah, yang kita ubah di sini dari Android sampai constraint layout kita ubah menjadi linear layout. Setelah itu kita bisa tadi yang atribut-atribut yang ada di linear layout itu ada layout height sama layout width, terus ada orientation. Nah, ini kita pilih orientationnya vertikal karena desain yang kita buat sebelumnya itu udah disusun dari atas ke bawah, otomatis kita menggunakan orientationnya vertikal seperti itu. Terus kita change element attribute for the linear layout. Terus kita atur yang awalnya di sini layout width-nya 0, display intensity pixel, terus kita ubah menjadi match parent. Nah, terus kita hapus ya di dalam sebelumnya constraint layout, kita hapus ya, di dalam layout itu ada yang namanya constraint. Nah, di sini kita hapus ya. Terus juga kita di bagian button count sama button element kita ubah juga untuk width sama 0 display intensity pixel, kita ubah menjadi match parent. Begitu pula dengan button count, kita hapus constraint ini, terus kita atur layout width sama layout height-nya. Jadi seperti ini, layout width-nya match parent, height-nya wrap content. Kita hapus untuk atribut show count. Nah, kita hapus constraint-nya, terus kita klik kanan pada Android Studio Window. Kita bisa melihat preview dari layout ya yang kita buat. Nanti ya kurang lebih akan muncul seperti ini. Adapun kita mau mengatur kalau tombol buttonnya di bawah, berarti kita klik kiri, terus kita klik terus drag ke bawah bagian sini, maka button tersebut akan berpindah ke bawah. Karena kita menggunakan orientationnya vertikal, otomatis disusun secara teratur dari atas ke bawah. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan hari ini. Silahkan kalian atur menjadi seperti ini ya. Terus di sini kita tambahkan weight-nya. Weight di sini di sini ini diabaikan. Nah, di sini kita yang perlu kalian tambahkan ya, untuk elemen text view-nya itu kita menggunakan wedge gitu. Kita tambahkan wedge di sini dan juga kita tambahkan gravity. Gravity kita atur menjadi center vertikal agar tulisan dari text view-nya itu berada di tengah. Terus weight-nya itu kita atur menjadi 1 ya, layout weight-nya, sehingga
dia akan tebal, ketebalannya ya jadi satuin ini. Oke. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya. Kita hari ini silakan kalian atur untuk tampilan seperti ini. Namun kita menggunakan linear layout. Kemarin kita membuat tampilannya seperti ini, namun kita menggunakan constraint layout. Adapun kita hari ini akan mengubah constraint layout menjadi linear layout. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Adapun untuk yang video praktikum silakan kalian tonton di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam salam sejahtera buat kita semua. Salam budi luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.